Pemirsa, tim Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa memastikan siap membawa bukti kecurangan untuk diteruskan ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menegaskan syarat-syarat mengajukan gugatan sudah terpenuhi karena ditengarai ada kecurangan secara sistematis dan masif. Sementara itu, Ketua MK Hamdan Zulfa siap menerima gugatan sengketa pemilihan calon presiden. Mahkamah Konstitusi akan menerima gugatan 3 kali 24 jam setelah KPU menetapkan hasil pemilihan. MK kemudian akan memulai sidang pada tanggal 4 sampai 21 Agustus yang akan datang. Dengan selisih suara sekitar 8 juta suara, mampukah kubu Prabowo Hatta menuntut keadilan ke MK untuk memenangkan Pilpres 2014 ini? Lalu benarkah gugatan itu tidak akan mendapat dukungan dan apresiasi dari masyarakat karena dianggap hanya prasangka politik yang tidak berdasar? Kita akan mendiskusikan hal itu bersama pakar hukum tata negara, Refli Harun. Bang Refli, terima kasih bergabung bersama kami. Iya, dan mohon maaf juga terlambat ya. Semua peta berubah sekarang ya. Akibat dinamika politik yang cukup tinggi. Tapi bagaimana Anda menyimak menit-menit terakhir sebelum KPU mengumumkan pemenangnya? Iya, kalau kita lihat dari pemilu sejak zaman pemilu 1999 ya, tidak ada pemilu era reformasi yang tidak mengandung kekurangan dan kecurangan ya. Kekurangan dan kecurangan itu bagian dari sistem pemilu kita ya, yang dimana kita memang susah sekali bagaimana mengurangi derajat kekurangan dan kecurangan ini. Tetapi kan sesungguhnya kan sudah ada mekanisme komplain dalam setiap jenjang penghitungan suara kalau kita kaitkan dengan hasil pemilunya. Jadi dari TPS, PPK, PPS, PPK sampai seterusnya. Kalau seandainya jenjang itu kemudian tidak memuaskan, kan ada kemudian laporan pelanggaran kepada Bawaslu. Bahkan Bawaslu juga memiliki kemungkinan untuk menyelesaikan sengketa melalui due process of law ya. Artinya kuasi peradilan di Bawaslu. Nah, jadi segala instrumen itu ada. Sampai kemudian the last resort di Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan permohonan sengketa hasil Pilpres yang objek sengketanya adalah penetapan KPU secara nasional. Nah, jadi ada kekurangan, ada kecurangan, tapi ada pula mekanisme komplainnya. Nah, persoalannya adalah bisa saja kemudian tidak semua komplain kita itu diterima dalam berbagai proses. Karena ada karakteristik pemilu ini bahwa segala sesuatu itu harus in time, ya kan? Harus dalam waktunya. Karena kalau tidak dalam waktunya, maka akan mengganggu tahapan atau proses yang lainnya. Katakanlah misalnya proses penetapan ini ya, ini kan KPU sudah mengatakan tanggal 22 Juli. Pilihannya adalah KPU punya option untuk sampai tanggal 9 Agustus. Kenapa kemarin 9 Agustus sebagai batas terakhir? Karena kemarin mengantisipasi kalau kemudian terjadi pemilu putaran kedua yang kemudian ternyata sudah dianulir kemungkinannya oleh Mahkamah Konstitusi. Tetapi peraturan KPU mengatakan tanggal 22 Juli. Bisa saja KPU memperpanjang, tapi if it is necessary, bila itu dibutuhkan. Nah, mungkin KPU menganggap bahwa tidak perlu lagi karena hasilnya sudah transparan, akuntabel. Kalaupun ada kekurangan dan kecurangan yang harus diakui ya, itu barangkali tidak akan mengubah juga perolehan suara, apalagi misalnya jumlahnya sampai 7 sampai 8 juta suara. Tidak merubah hasil akhir berarti? Iya, mungkin itu persepsi KPU sehingga kemudian KPU go on ya dengan proses itu. Dia move on dengan proses yang ada. Tapi Anda lihat KPU sangat confident dengan itu sehingga dia berani untuk go on gitu. Karena sederhananya adalah tidak gampang membuktikan misalnya perbedaan suara 7 sampai 8 juta. Kalau misalnya 7 juta misalnya, maka kubu yang kalah itu membutuhkan klaim 3,5 juta lebih suara untuk kemudian mereka bisa kemudian permohonannya cukup signifikan. Padahal kita tahu kalau basisnya adalah C1, basis C1 mungkin cuma 400-500 pemilih ya. Kalau kemudian misalnya ada margin perbedaan 100 saja misalnya, ya kita butuh berapa TPS untuk membuktikan 3,5 juta suara tersebut. Nah, karena itu dalam pengalaman saya baik pemilu 2004 maupun 2009 ketika ada sengketa Pilpres, rata-rata mereka tidak mampu bahkan untuk membuktikan kecurangan atau kesalahan penghitungan suara di satu provinsi saja. Kalau itu dijadikan sebagai cara untuk mengulur waktu, apakah cukup signifikan? Ya, mengulur waktu untuk apa? Karena kan mengulur waktu juga saya mengatakan ya, kalau seandainya memang ya hasilnya sudah seperti itu, maka diulur waktu pun tidak ada gunanya. Oke, saya mendengar ada klaim misalnya meminta pemungutan suara ulang di 5.000 TPS misalnya. Kita lihat itu
tentu kalau seandainya pemungutan suara ulang itu harus ada sebuah kesalahan yang luar biasa. Tapi kalau misalnya baru berupa hipotesis, misalnya membengkaknya misalnya daftar pemilih tambahan yang menggunakan KTP dan lain sebagainya, itu secara logika tidak bisa dikatakan sebagai sebuah kesalahan yang kemudian bisa mungkin patut diulang. Karena kita tidak tahu siapa yang diuntungkan dengan misalnya banyaknya pemilih yang tidak terdaftar. Nah, bahkan kalau kita main hitung-hitungan, bisa jadi kalaupun seandainya pemilih tambahan tersebut diberikan kepada kubu salah satu pasangan calon, bisa jadi tidak mempengaruhi perolehan suara juga. Nah, jadi saya kira ya, menurut saya perbedaan 7-8 juta suara itu sangat signifikan dan menurut saya mestinya berbagai pihak legowo untuk menerima hasil ini. Tentu kita harus mengakui bahwa proses berpemilu kita masih jauh dari sempurna. Maka itu kemudian akan menjadi catatan kita. Tetapi kalau mengatakan bahwa karena ada kesalahan, ada kecurangan, ada kesalahan, ada kecacatan, kemudian kita ingin hasilnya kita buang semua dan kemudian ini justru akan memunculkan problem yang jauh lebih besar bagi bangsa ini, menurut saya pemikiran seperti sebaiknya tidak perlu dilanjutkan. Oke, baik. Bang Refli, kita akan break sejenak karena kita harus menantikan saat berbuka puasa, khususnya azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Dan pemirsa, kami segera kembali setelah kumandang azan maghrib. Tetap bersama kami di Berita 1 News Channel.